Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Arma Media Channel dalam Sinau Bareng seri belajar teknik pengolahan audio dan video. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai basic tutorial penggunaan Adobe Premiere Pro. Selamat menyaksikan tutorial berikut ini, semoga bermanfaat. Baik, mari kita mulai saja untuk pengenalan atau basic dari penggunaan Adobe Premiere. Ketika Anda membuka program, Anda akan dibawa pada kotak dialog atau tampilan selamat datang ya. Selamat datang di Adobe Premiere. Di sini ada bagian-bagian. Yang pertama ada recent project, ini berisi project-project yang pernah Anda buat sebelumnya. Kemudian untuk icon new project ini digunakan untuk membuat project baru. Open project itu untuk membuka project yang sudah Anda simpan sebelumnya atau Anda buat sebelumnya. Untuk icon help ini ada panduan-panduan ya dalam menggunakan Adobe Premiere. Baik, langsung saja kita memulai untuk membuat project baru. Kita bisa menekan atau mengklik icon new project ya, kemudian Anda akan dibawa pada kotak dialog new project. Nah, di sini ada beberapa tampilan settingan ya yang ada pada kotak dialog project. Yang pertama ini ada bagian video rendering and playback. Ini berisi tentang software dan hardware rendering ya. Biasanya ini sudah default di setting begitu, sudah kompatibel seharusnya. Kemudian yang berikutnya untuk video, ini berisikan menu pengaturan format tampilan dalam satu frame pada video yang disebut dengan display format. Biasanya defaultnya itu timecode ya pilihannya. Yang berikutnya adalah audio ya. Pada bagian audio ini terdapat dua jenis pengaturan format tampilan audio, yakni audio samples dan millisecond. Untuk tampilan audio samples ini tergantung pada sample rate audionya pada sequence. Nah, kita gunakan untuk audionya audio sample saja. Kemudian untuk bagian capture itu menampilkan format hardware video yang akan digunakan untuk capturing gitu ya. Penggunaan menu pada bagian ini berbeda-beda tergantung pada jenis kamera atau pemutar yang akan digunakan, DV atau HDV. Ya, selanjutnya kita akan menentukan lokasi penyimpanan folder yang akan kita buat ya. Dengan cara kita mengklik tombol browse ya di samping location ini. Kemudian kita memilih tempat atau folder di mana kita akan menyimpan project. Kemudian kita buat new folder untuk meletakkan project kita. Di sini saya membuat folder belajar ya. Kemudian kita klik OK ya. Di dalam location sudah berubah menjadi belajar. Sekarang kita memberi nama file projectnya. Kita beri pada file name-nya, kita berikan nama latihan 1 misalnya. Kita klik OK, maka Anda akan dibawa pada kotak dialog setting sequence dan lain sebagainya. Anda bisa men-setting kalau untuk standar penyiaran di Indonesia kita menggunakannya DVPAL ya. DVPAL nanti bisa widescreen 32 atau 48. Nah, kemudian kita OK, akan muncul tampilan lembar kerja seperti ini. Baik, kita bisa perhatikan di sini lembar kerja dari Adobe Premiere ya. Yang pertama ini adalah panel project, nanti untuk meletakkan footage Anda atau video Anda atau konten Anda. Bisa image, bisa audio, video. Kemudian yang berikutnya ini adalah panel efek ya. Berisi efek-efek audio dan video. Nanti yang akan kita gunakan untuk memanipulasi atau mengedit video kita. Kemudian di sini ada tools ya, untuk nanti biasa kita menyeleksi kemudian memotong, itu toolsnya ada di sini.
Kemudian yang berikutnya ini adalah panel timeline untuk Anda mengedit video Anda, nanti ada di panel timeline. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah bagaimana kita menyimpan project kita. Seperti aplikasi-aplikasi yang lain standar, kita klik file, kemudian kita pilih save. Nah, kalau tadi kita sudah memberikan nama pada file, maka save itu hanya menyimpan perubahan saja. Kalau kita ingin menduplikat atau mengganti dengan nama lain, kita klik file save as, ya. Standar seperti aplikasi yang lainnya, sama seperti itu. Kemudian kalau kita membuka project yang sudah kita buat, kita klik file open, kemudian kita klik nama filenya dan kita open saja gitu ya, sama, basicnya sama. Berikutnya kalau Anda keluar dari project, file, kemudian exit, atau Anda bisa menekan tombol silang atau tombol close di sisi pojok kanan atas. Baik, kita akan mulai bagaimana langkah untuk mengimport file atau footage ke dalam project. Caranya Anda bisa letakkan kursor pada panel project, ya. Klik kanan import, kemudian kita memilih footage yang mau kita masukkan ke dalam project. Ya, ini ya tampilannya. Bisa juga lewat file, kemudian import. Nah, sama nanti. Kemudian Anda klik open. Ya, berarti kita sudah punya 2 footage. Ya. Pada panel project Anda melihat ada item dengan nama sequence 1. Nah, bagi Anda yang baru dalam dunia editing mungkin bertanya-tanya apa itu sequence. Sequence itu adalah track tempat menyusun klip-klip, bisa video, audio, juga image. Klip-klip yang telah tersusun inilah nanti yang akan tampil pada layar monitor setelah proses editing gitu ya. Jadi nanti dalam satu project itu nanti Anda bisa menyusun banyak sequence ya, misalnya project tutorial gitu ya. Nanti isinya sequence 1 itu tutorial basic, sequence 2 itu nanti tutorial mengenai efek control. Nah, itu dalam satu project bisa. Karena nanti yang di render itu hanya masing-masing sequence saja gitu. Baik, selanjutnya kita akan mengimport video atau footage ke dalam panel timeline. Caranya cukup mudah. Hanya kita select saja videonya, kemudian kita drag, kita bawa ke timeline. Ya, di sini sudah masuk ya videonya. Dalam satu video ini ada track video dan ada track audio. Jadi kalau file aslinya sudah mengandung audio, ini nanti sudah menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Tapi kalau tracknya hanya video saja atau audio, ya nanti dia akan masuk ke dalam tracknya masing-masing. Untuk yang di atas V1 itu adalah track video. Kalau untuk yang A1 dan seterusnya itu adalah track audio. Nah, baik, kita lanjutkan. Kegiatan editing itu identik dengan menggabung-gabungkan atau memotong-motong video. Maka di sini kita akan lanjut pada materi berikutnya untuk memotong video. Nah, langkahnya bagaimana? Ada beberapa macam langkah ya. Salah satu caranya kita bisa men-select saja atau menyeleksi footage, kemudian Anda geser ke kiri ini untuk memotong ya, menghilangkan bagian yang sebelah kanan. Nah, kalau sebaliknya, kalau ini kita tarik kembali ke kanan, berarti kembalikan posisi video yang hilang tadi begitu. Jadi bisa dengan kursor ini ya, ditarik ke kiri atau ditarik ke kanan. Kemudian yang berikutnya kita bisa menggunakan yang namanya razor tool, atau kalau di keyboard itu dengan shortcutnya tombol C. Nah, kalau dengan razor kita cukup mengklik bagian yang akan kita potong, kemudian kita bisa del
bagian yang kita tidak inginkan. Tapi kalau dengan kursor tadi tidak cukup leluasa untuk memotong video. Kalau dengan rasor kita di bagian manapun tengah, seberapapun kita bisa menselect atau memilih, kemudian kita menghapus sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian Anda perhatikan ada bagian yang kosong di tengah timeline akibat kita potong tadi ya. Untuk menyatukan gambar ini ada cara yang efektif. Anda klik kanan, kemudian Anda klik ripple delete. Track yang ada di belakangnya, video footage dan lain sebagainya ada di belakang itu nanti sudah maju sendiri. Jadi tidak perlu kita memindah satu persatu. Kemudian lanjut untuk menyeleksi. Di sini kita ada tombol seleksi ya. Anda bisa lihat pada layar monitor Anda. Kalau kita aktifkan yang tanda panah ke arah kanan itu untuk menyeleksi dari depan ke belakang ya. Forward istilahnya. Kemudian bisa kita hapus kalau tidak diinginkan. Nah, sebaliknya kalau yang panah menghadap ke kiri itu menyeleksi dari belakang ya, dari sisi belakang begitu. Nah, demikian untuk basic tutorial Adobe Premiere bagian yang pertama. Selamat mencoba. Nanti Anda lanjutkan untuk tutorial basic Adobe Premiere di part 2 ya, untuk membahas materi-materi selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.